Guru merupakan tonggak dunia pendidikan, mengantarkan generasi ke arah cita yang diharapkan. Saya selaku guru SD Plus Nurul Aulia memiliki visi utama membentuk generasi Qurani, berbudaya, mandiri, dan juga inovatif. Sesuai dengan visi yang kami junjung tersebut, maka setiap pembelajaran yang saya lakukan selalu mengacu kepada visi tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Yuni Arisan yang akan melaksanakan salah satu video best practice yang berjudul Skillful dan Critical Thinker pada pembelajaran IPA di SD Plus Nurul Aulia, Kota Cimahi. Bergerak dengan hati, pulihkan pendidikan. Pembelajaran blended learning di SD Plus Nurul Aulia ini menggabungkan antara pembelajaran tatap muka terbatas (PTMT) dan pembelajaran daring yang mengutamakan keterampilan peserta didik dalam berilmu amalia, beramal ilmiah, dan berakhlakul karimah yang terintegrasi di setiap pembelajaran. Dalam menunjang kegiatan-kegiatan pembelajaran yang mengutamakan skillful dan juga critical thinker ini, maka beberapa media pembelajaran dan juga metode interaktif dilaksanakan dengan semaksimal mungkin sehingga meminimalkan adanya learning loss pada pembelajaran di masa COVID-19. Untuk mengatasi beberapa learning loss yang terjadi di masa pembelajaran full daring selama di rumah, maka pembelajaran PTMT ini direncanakan dengan matang untuk mengatasinya. Beberapa rencana yang akan dilaksanakan yaitu sebagai berikut. 1. Mempersiapkan sarana dan prasarana yang ideal yang untuk menunjang kegiatan PTMT sehingga tetap menjaga protokol kesehatan selama di sekolah. Yang kedua, memaksimalkan penyusunan jadwal pembelajaran blended learning secara ideal sehingga peserta didik dapat berinteraksi dengan tenaga pendidik yang mengampu di setiap mata pelajaran secara seimbang. Ketiga, menyesuaikan jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar disesuaikan dengan kondisi lingkungan belajar dan juga menjaga protokol kesehatan. Yang keempat, memantau tingkat mobilitas orang tua dan peserta didik yang berpergian keluar kota setiap sebelum pelaksanaan PTMT berlangsung. Kelima, mengidentifikasi perizinan orang tua untuk peserta didik untuk melaksanakan PTMT. Yang keenam, menganalisis kemampuan belajar peserta didik berdasarkan kebutuhan, fasilitas, dan motivasi belajar peserta didik. Yang ketujuh, menganalisis faktor pendukung belajar peserta didik meliputi alat dan bahan ajar, potensi tenaga pendidik, dan fasilitas pendukung lainnya. Yang kedelapan, membuat media pembelajaran dan metode pembelajaran yang menekankan pada skillful dan critical thinker selama pembelajaran blended learning. Pelaksanaan PTMT untuk mengatasi learning loss dilaksanakan pada pembelajaran IPA dengan kompetensi dasar 3.3, menjelaskan organ pencernaan dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan organ pencernaan manusia. Pembelajaran selama PTMT ini dimaksimalkan dengan beberapa kegiatan-kegiatan interaktif yang menunjang skillful dan juga critical thinker peserta didik dalam menyelesaikan masalah organ pencernaan manusia. Sebelum pelaksanaan PTMT, para peserta didik diwajibkan untuk menyimak video pembelajaran tentang organ pencernaan pada manusia yang telah diupload oleh Ibu Guru pada link YouTube Angkatan Kelas 5. Saat PTMT berlangsung, peserta didik disuguhkan dengan animasi gambar sistem pencernaan manusia sebagai berikut. Peserta didik juga diajak untuk menggambar sistem pencernaan manusia sesuai dengan konsep yang mereka pahami.
Berikut adalah contoh hasil gambar dari para peserta didik. Selain itu, para peserta didik diajak langsung untuk melakukan beberapa percobaan tentang sistem pencernaan pada manusia. Salah satu contohnya yang pertama adalah percobaan tentang fungsi vitamin C pada sistem pencernaan manusia. Untuk kegiatan percobaannya dapat dilihat sebagai berikut. Yang kedua, peserta didik diajak untuk mengidentifikasi kandungan gizi makanan dan minuman ringan favorit para peserta didik, dan para peserta didik diajak untuk mencari mekanisme kerja enzim yang bekerja pada makanan dan minuman yang akan diolah setelah mereka mengkonsumsinya. Oke Sultan, makanan apa yang kamu ambil? Mana sudah ibu lihat dulu. Oh ini ya, ini adalah makanan yang sering kamu makan. Oke, boleh sudah digunting ya. Oke, ada kandungan apa saja? Di apa ini? Mazicon. Oh, roasted corn. Oke, ada apa saja? Ada lemak, boleh ditulis di sini lemaknya. Lemak ini berfungsinya untuk apa tadi? Lemak berfungsinya untuk sumber cadangan. Oke, boleh ditulis sumber cadangan. Oke, Sultan, apakah masih ingat enzim apa yang bekerja untuk memecah lemak? Lipase. Lipase, betul sekali. Boleh ditulis di sini. Oke, bisa ya? Oke, di sini ada kandungan apa lagi? Lemak jenuh. Kemudian, Protein. kemudian, Karbohidrat. kemudian, Gula. dan oke, boleh langsung diteruskan ya. Oke, terima kasih. Lemak ini bermanfaat untuk sumber cadangan energi bagi tubuh. Lalu protein. Protein ini memiliki manfaat yaitu membentuk sel-sel tubuh dan memperbaiki sel tubuh yang rusak. Selanjutnya karbohidrat. Karbohidrat adalah sumber energi utama bagi tubuh. Lalu gula. Karbohidrat pemanis. Kemudian memberi rasa asin. Nah,